Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Azhari dengan NIM 25020242662, jurusan Manajemen Alam Sutra. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Porter Value Chain dan bagaimana nilai value-nya bertambah dari satu proses ke proses lainnya. Pada dasarnya, rantai nilai atau value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Value chain mempunyai konsep analisa yang biasa disebut dengan analisis rantai nilai, yakni suatu kegiatan menganalisa kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas lainnya yang berada di luar perusahaan, seperti pihak pemasok, pelanggan, sampai dengan relasi antar entitas yang berada di dalam perusahaannya. Pengelompokan rantai nilai dalam suatu bisnis, value chain akan membentuk suatu rangkaian yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan juga menginventarisasi berbagai area fungsi bisnis. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kegiatan utama dan juga pendamping. Kategori pendamping bisa dari pengembangan teknologi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Kegiatan utama dalam value chain adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai atau manfaat untuk para pelanggan dan dalam menjanjikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Kegiatan perusahaan yang termasuk dalam kategori utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inbound logistik. Adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga penyebaran produk. Lalu ada operation, yakni suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produksi akhir. Lalu ada outbound logistik. Adalah suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk atau jasa kepada pelanggan. Lalu ada marketing and sales. Adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi dan lain-lain. Yang terakhir ada service. Adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Lalu yang kedua ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung dalam value chain adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Kegiatan ini adalah penunjang dalam kegiatan utama, yang mana tanpa adanya kegiatan ini maka akan membuat kegiatan utama menjadi kurang maksimal atau tidak bisa berjalan sama sekali. Contoh kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pendukung adalah infrastruktur perusahaan. Adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Lalu ada manajemen sumber daya manusia (SDM). Adalah suatu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang termasuk dalam perusahaan. Lalu ada pengembangan teknologi. Kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses produk, pengembangan software, perancangan alat, sistem telekomunikasi, kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Lalu yang terakhir ada pengadaan. Adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber daya seperti fungsi pembelian yang digunakan dalam value chain. Fungsi rantai nilai dalam perusahaan. Tujuan utama dalam menerapkan value chain adalah demi meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Diterapkan sistem ini akan lebih mudah perusahaan dalam melakukan penelitian juga pengembangan produk atau jasa. Yang kedua adalah desain produk atau jasa hingga proses. Value chain akan lebih terbantu dalam sisi mendesain produk atau jasa hingga proses agar lebih mudah dijual ke pasar. Yang ketiga ada produksi. Fungsi yang satu ini pasti sangat berkaitan dengan value chain. Dalam sisi jumlah dan juga efisiensi biaya, seluruh strategi di dalam value chain bisa diterapkan untuk tim produksi. Yang keempat adalah pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan adalah dua hal penting dalam perusahaan yang berkaitan untuk mendapatkan penjualan produk, barang, atau jasa. Value chain bisa diandalkan dalam proses pemasaran dan juga penjualan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.